Alhamdulillahillazi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsin bittaqwallah, faqad faza muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sidang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, khususnya nikmat iman dan nikmat Islam kepada diri kita, sehingga dari begitu banyaknya nikmat yang tak mampu kita menghitung yang diberikan Allah kepada kita, tapi dengan adanya kesempatan dua nikmat iman dan nikmat Islam yang diberikan Allah kepada kita, insya Allah dua nikmat ini pula lah nanti yang akan menyelamatkan kita di hari penghisaban Allah di yaumil akhir nanti. Maka marilah kita bersyukur atas dua nikmat ini dengan selalu kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan melaksanakan dengan sepenuh hati apa yang menjadi perintah Allah, dan begitu juga sebaliknya menjauhkan diri dengan sepenuh hati dari apa yang telah Allah larang dalam kehidupan kita di dunia ini, untuk persiapan kita kekal menghadap Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam selalu kita bacakan, kita ucapkan kepada baginda Rasulullah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah jika kita selalu berselawat kepada baginda Rasulullah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana selawat yang kita ucapkan itu sebagai bentuk cinta kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah lah yang akan mengizinkan langsung, Allah lah yang akan menyampaikan kepada baginda langsung untuk memberikan syafaatnya kepada kita di hari penghisaban nanti di yaumil akhir. Kalau sudah Allah yang menyampaikan langsung, Allah sudah mengizinkan langsung baginda Rasulullah memberikan syafaatnya kepada kita, maka sudah barang tentu pasti kata Allah
balasannya adalah jannahnya Allah, balasannya adalah surganya Allah. Karena baginda Rasulullah adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mari kita selalu berselawat kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW, di mana selawat itu adalah bentuk cinta kita kepada baginda Rasulullah. Kalau kita sudah cinta kepada baginda Rasulullah, sudah barang tentu kita akan mengikuti apa yang menjadi risalah yang disampaikan baginda Rasulullah kepada kita. Ya. Risalah itu ada dua dalam Islam. Pertama adalah Al-Quran Karim, dan yang kedua adalah sunnah dan hadis dari Rasulullah Muhammad SAW. Itulah bentuk cinta kita. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah sangat merindukan kita. Rasulullah menganggap kita ini adalah saudaranya Rasulullah. Kenapa kita dianggap Rasulullah saudaranya dan sangat cinta kepada Rasulullah? Karena kita nggak ketemu sama Rasulullah. Kita nggak berjuang bersama-sama dengan Rasulullah menegakkan Islam ini. Kita nggak tahu bagaimana wajah Rasulullah, bagaimana postur tubuh, bagaimana Rasulullah itu suaranya, bagaimana Rasulullah itu ketika menyampaikan ceramah tentang agama Islam ini. Kita nggak tahu, tapi kita yakin sepenuh hati bahwa apa yang disampaikan baginda Rasulullah itulah pedoman hidup kita di dunia ini. Apa yang disembah Rasulullah itu pula kita yakini adalah memang itulah yang hak kita untuk kita sembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita nggak jumpa, kita nggak kenal, kita nggak tahu baginda Rasulullah. Maka bersyukurlah kita yang hati kita masih diberikan Allah pintu hidayah, masih diberikan Allah rahmat kepada kita, yaitu kita menerima baginda Rasulullah Muhammad SAW itu sebagai Rasul terakhir, begitu juga sebagai Nabi terakhir kita di muka bumi. Sidang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita juga harus bersyukur. Khususnya kita semua di sini para warga binatang haruslah kalian semua bersyukur. Kenapa? Karena kita semua di sini orang-orang terpilih yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Terpilih apa? Terpilih ketika kita melakukan kesalahan, terpilih ketika kita melakukan maksiat, ketika kita melakukan dosa, Allah langsung tegur kita. Allah langsung tegur kita di sini. Kenapa Allah tegur? Karena Allah peduli sama kita. Allah nggak mau kita ini yang ada di sini di yaumil akhir nanti dibalas Allah dengan nerakanya. Allah nggak mau. Allah pengen yang kita semua di sini nanti di hari penghisaban kita, jannahlah balasan kita, surgalah balasan kita. Makanya Allah langsung tegur kita di dunia. Ketika kita salah, Allah langsung tegur, kita mendapat hukuman dunia. Sebagai apa? Sebagai introspeksi diri kita bahwa apa yang telah kita lakukan itu adalah perbuatan dosa, perbuatan maksiat, perbuatan yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita di sini. Jadi jangan pernah menganggap kita di sini ini adalah orang-orang yang dibenci Allah. Yang dibenci Allah itu siapa? Adalah orang-orang yang selalu berbuat maksiat, tapi dia menganggap maksiat itu adalah hal yang biasa, dan Allah sengaja tidak memberikan teguran. Allah biarkan dia dalam kemaksiatan, Allah biarkan dia dalam dosanya, Allah tutup pintu hatinya untuk mendengarkan kebaikan. Bahkan ketika ada saudaranya, temannya, saudaranya menyampaikan kebaikan, dia balas dengan keburukan. Itulah orang-orang yang merugi. Sedangkan kita di sini, begitu kita melakukan kesalahan, Allah langsung tegur, langsung kita mendapat hukuman di dunia. Agar apa? Dosa ini selesai kalau kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diampunkan Allah dosa kita. Enggak lagi berhitungan nanti dari Allah. Syukur kita. Itulah cinta Allah kepada kita. Berapa banyak teman kita yang di sebelah sana tetap masih dalam perbuatan dosa, masih tinggal dalam lingkungan maksiat. Dibiarkan.
Istidraj namanya dalam bahasa Islam. Ditipu oleh Allah. Allah menipu diri, seolah-olah dia itu senang dengan perbuatan jahatnya, seolah dia senang dengan narkobanya, seolah dia senang menikmati dengan kemaksiatan. Tapi Allah kunci hatinya untuk menerima kebenaran. Akhirnya di hari penyisaman nanti tak ada lagi upaya dia mampu untuk masuk ke dalam jannahnya Allah. Betapa ruginya. Sidang cepat yang bermacam kepada Rasulullah. Terkadang Allah sudah menegur kita dengan bolak-balik. Banyak yang kalau kita sini namanya residivis, bolak-balik pada salah Allah tegur, bolak-balik pada salah Allah tegur. Yang muncul pertanyaan, kenapa bolak-balik? Kenapa tidak berubah? Kenapa hati itu tertutup tetap? Muncul pertanyaan, apa penyebabnya? Ketika dia dalam penjara, dia sholat, dia mengaji, dia mendengarkan ceramah, dan begitu menerima surat bebas, sampai 2 bulan dia masuk lagi. Apa masalahnya? Pernahkah kita merenungkan hati? Kenapa ya Allah? Ketika aku kau hukum ya Allah di penjara, kau berikan aku kebukaan hati. Aku mau sholat ya Allah. Aku mau zikir ya Allah. Aku mau sholat malam ya Allah. Sujud di hadapan ya Allah. Aku dengar ceramah-ceramah ya Allah. Tapi begitu aku di luar sana menerima surat bebas ya Allah, tak lama ya Allah, maksiat ya Allah. Apa penyebabnya? Kita lupa bahwa ridhonya Allah ada di ridhonya orang tua kita. Salah satu penyebabnya itu kita lupa, kita hilang bahwa Allah meridhoi kita itu ketika orang tua kita ridho kepada kita. Karena selama ini kita lupa kepada ibu kita lupa kepada ayah kita. Ketika kita diberikan Allah rezeki, kita lupa. Yang kita senangkan dahulu adalah istri kita, anak kita, bukan orang tua kita. Padahal kita adalah milik orang tua kita. Kita laki-laki ini adalah milik orang tua kita, kecuali wanita. Begitu dia sudah bersuami, maka berpindahlah milik dari orang tuanya berpindah menjadi milik suami. Tapi ketika kita seorang laki-laki sampai akhir hayat kita adalah milik orang tua kita. Jadi yang benar pertama sekali menikmati keberhasilan kita itu bukan istri kita, bukan anak kita, tapi adalah orang tua kita. Tapi yang terjadi kita selama ini adalah lupa. Bahkan terkadang kita menyakiti hati orang tua kita. Jangankan memberi, tapi justru kita malah menyakiti perasaan orang tua kita, membuat malu orang tua kita. Pernahkah kita introspeksi ini? Maka tadi di mukadimah saya bacakan surat Al-Isra ayat 23, yang artinya minggu lalu ini sudah saya sampaikan, tapi saya tekankan kembali agar kita selalu ingat, sehingga pintu taubat itu cepat dibuka Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dengarkan firman Allah surat Al-Isra ayat 23. Allah telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain kepadanya. Ini tauhid namanya, tauhid. Bahwa kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang kita untuk menyembah yang lain. Tapi dalam prakteknya kita sering menyembah yang lain. Apa itu? Kita sering percaya kepada yang dia berjimat segala macam. Berbuat apa namanya? Orang-orang Hindu sering Jawa saja, pohon besar, gunung segala macam disembah. Ya, bulan bintang disembah, matahari disembah. Ya, inilah ilmu tauhid. Allah perintah bahwa kita tidak boleh menyembah Tuhan selain Allah. Ya. Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu. Ini perintah Allah, bukan perintah saya. Ya. Jika salah seorang di antaranya atau kedua-duanya, jika salah satu di antaranya atau kedua-duanya, kata Allah, sampai dengan usia lanjut dalam pemeliharaanmu. Artinya jika kedua orang tua kita itu atau salah satu orang tua kita itu hidup sama kita di usia lanjutnya, maka Allah perintahkan kepada kita, janganlah sekali-sekali, kata Allah. Janganlah sekali-sekali, kata Allah. Artinya apa? Tak boleh. Ya. Janganlah sekali-sekali, kata Allah, engkau mengatakan kepada keduanya perkataan saja Allah sudah melarang. Apalagi perkataan kasar lainnya.
Ya. Dan jangan pula engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Ini Allah yang perintah. Artinya apa? Arti dari ayat surat Al-Isra ayat ini. Artinya bahwa Allah akan memberikan keridhaan, bahwa Allah akan menerima taubat kita, bahwa Allah akan memberikan rezeki kita yang mudah, bahwa Allah akan membuat kita jalan yang lurus kalau memang orang tua kita itu sudah ridho kepada kita. Inilah penyebabnya kenapa keinginan kita besar untuk taubat, tapi seolah-olah kita sulit sekali untuk bertobat karena kita belum minta maaf kepada orang tua kita. Mari, mumpung orang tua kita masih hidup, ada waktu, telepon. Maafkan saya. Maafkan saya. Saya sudah banyak buat malu mama, buat malu ibu. Saya sudah durhaka sama mama, sama ibu. Begitu juga sama ayah. Maafkan salah saya. Ampunkan khilaf saya selama ini. Berikan ridhomu kepada kami. Doa-doa terbaikmu kepada kami. Saat ini saya sedang menjalani hukuman di akhirat neraka. Doakan saya, Ma. Doakan saya supaya Allah menerima tobat saya. Doakan saya supaya sabar. Doakan supaya istri dan anak-anak saya juga sabar. Dimurahkan Allah rezekinya. Ada warteg. Gunakan yang itu. Bukan gunakan untuk hal maksiat lainnya. Sudahkah kita lakukan itu? Tidak, lupa gitu. Padahal hati ini sudah punya niat, ya Allah aku mau taubat, tapi kok sulit kali ya Allah. Itulah kehilapan yang sering kita lakukan. Sekarang sebentar lagi kita akan menyambut bulan Ramadan, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh keberkahan. Mari kita telepon orang tua kita. Mari kita minta maaf. Karena saat ini lapas tidak menerima kunjungan gara-gara COVID, tidak bisa ada tamu di situ. Tapi ada alternatifnya, ada warteg. Kita telepon. Habis sholat Jumat, habis salam, kita berzikir, kita bermunajat kepada Allah. Ya Allah, hamba bermunajat kepada Engkau. Hamba ingin taubat. Bukan itu hati hamba ya Allah. Hamba akan telepon orang tua saya ya Allah. Bukankah itu hati orang tua saya akan mengampunkan saya? Kemudian bagaimana orang tua yang sudah tidak ada? Sholat hajat gitu. Mari kita sholat hajat. Habis melaksanakan sholat Jumat nanti, kita laksanakan ba'diyah Jumat nanti, kita laksanakan minimal 2 rakaat sholat hajat. Berhajat kita kepada Allah. Ya Allah, ampunkan dosa orang tua saya. Tunda siksa kuburnya Allah. Lapangkan kuburnya Allah. Sampaikan permohonan maaf ampunan saya kepada orang tua saya. Bacalah di sujud terakhir kita. Insya Allah, jika karena keikhlasan kita berbuat itu, Allah pasti akan menerima. Malu Allah untuk menolak doa kita. Begitu kita membaca surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Sampaikan di situ hajat kita. Itulah salah satu tempat waktu yang sangat makbul untuk diterima Allah doa. Begitu juga di sujud terakhir kita. Salah jika itu sudah kita lakukan, maka Allah berikan keberkahan kepada kita. Kalau sudah berkah yang diberikan Allah, maka sudah barang pasti nikmatlah yang kita dapatkan dalam menjalani sisa hidup kita untuk bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Tilawatahu innahu wal ghafurur